Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kadaditya Akbar, saya dari SMPN 3 Pangalengan. Kali ini saya akan mereview sebuah cerita yang berjudul Asal-usul Putri Kadita. Alasan saya memilih cerita ini karena cerita ini berasalkan dari kisah nyata dan salah satu kisah dari hero favorit saya, yaitu Putri Kadita. Isi dari cerita ini adalah menceritakan suatu hari hiduplah wanita cantik di kerajaan kecil Phoenix Island. Ia merupakan putri kerajaan Phoenix Island yang memiliki wajah cantik dan rupawan. Banyak yang tergila-gila dengan kecantikan Kadita karena tidak hanya cantik, ia juga sosok yang baik, tulus dan tidak sombong. Karena sifatnya yang sangat baik, Kadita dirumorekan akan menjadi pewaris tahta kerajaan. Sedangkan anggota kerajaan yang lainnya sangat iri terhadap Kadita dan bersekongkol untuk menyingkirkannya untuk merebut warisan tahta kerajaan. Akhirnya para anggota kerajaan tersebut menyewa dukun untuk menyakiti Kadita yang baik hati. Setelah itu, hero ini pun terkena penyakit aneh, yakni kutil, bentol-bentol, dan bernanah hingga merusak kecantikannya. Para rakyatnya membantu menyembuhkan penyakit tersebut, namun selalu gagal. Hingga pada akhirnya penyakitnya semakin parah. Karena dianggap membawa keburukan, akhirnya Kadita diusir dari kerajaan hingga dirinya pergi ke laut bagian selatan. Dia akhirnya memilih untuk menyebur ke air untuk bunuh diri. Namun, tiba-tiba dia diselamatkan oleh Ocean Demon. Dengan kekuatan yang dimiliki Ocean Demon, akhirnya Kadita berhasil sembuh dan menjadi cantik kembali. Karena kekuatan Trade of the Sea, Kadita pun menjadi Katara dan bisa mengendalikan air seperti menjadi duyung. Akhirnya ia memilih untuk tinggal di pantai selatan. Suatu ketika, Kadita melihat kapal kerajaan. Di kapal itu tersebut terdapat dukun serta putri kerajaan yang sempat menyihir Kadita menjadi penyakitan. Setelah sadar, ia pun marah dan berusaha balas dendam kepada orang-orang yang berusaha menyakitinya. Akhirnya kapal tersebut dihancurkan oleh Kadita dan mereka pun tenggelam. Pada akhirnya tidak ada lagi yang berani berlayar di Laut Selatan. Keberadaan Kadita tersebut menyebar ke seluruh dunia dan menjadi legenda. Dan kabarnya ia mencari 7 tombak samudra agar lebih kuat. Hikmah yang saya ambil dari cerita ini adalah utamakan kebaikan meskipun dicelakai, seperti Putri Kadita yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyatnya, walaupun sebenarnya dia dicelakai oleh keluarganya sendiri. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.